kembali lagi di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Kembali lagi dengan kami, saya Zafira. Dan saya Fathan. Kali ini kita akan sebagai host akan membawakan acara ngopi. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu ngopi? Nah, jadi ngopi itu merupakan program kerja baru dari OSIS Mandua Sukatani yang berisikan tentang cerita, pengalaman, maupun hal-hal yang akan dibahas di podcast ini. Nah, kebetulan akhir-akhir ini banyak banget di kalangan remaja, terutama pelajar, ngebahas tentang organisasi. Gimana sih cara masuk organisasi di luar sekolah maupun benefit yang bisa didapat? Nah, oleh karena itu, kami sudah memanggil beberapa narasumber untuk mengisi acara ini. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih sebenarnya Fathan ini punya kekuatan istimewa yang cuma bisa ditunjukin di podcast ini aja. Coba tunjukin dong Fathan gimana? Skill istimewa. Nih, aku bacain mantra dulu ya. Say hi ke kamera dulu, Kak. Halo semuanya. Nah, ini dia teman-teman para narasumber hebat yang kita undang di acara podcast hari ini. Sebelum masuk topik, boleh dong Kak kita kenalan dulu? Boleh Kak ya. Dari yang kakak ini dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Azara. Saya perwakilan dari Formosis Jawa Barat, generasi 12. Halo Kak Bintang. Semuanya. Oke, perkenalkan semuanya, saya Cynthia Haryono. Saya perwakilan dari Perserikatan OSIS Kabupaten Bekasi, generasi ke-16. Halo Kak Cynthia. Ayo kakak yang ini. Nah, halo semua. Perkenalkan nama saya Randy Hardiana. Saya perwakilan dari Poskap juga nih, sama kayak Kasin. Halo Kak Randy. Kira-kira boleh dong Kak kita kenalan juga terkait organisasi yang kakak semua ikutin ini tentang FOJB dan juga Poskap ini. Kira-kira FOJB dulu nih. FOJB itu kira-kira singkatannya dari apa sih? FOJB itu Formosis Jawa Barat. Oh, berarti dia itu naungannya ke provinsi ya? Betul banget, karena kita tuh menaungi 13 wilayah yang ada di Jawa Barat. Lalu kira-kira forum OSIS Jawa Barat ini merupakan forum untuk apa nih Kak? Forum OSIS Jawa Barat itu sebagai tempat perkumpulannya teman-teman OSIS yang ada di Jawa Barat, tentunya yang di 13 wilayah tersebut. Keren banget ya. Keren. Kalau kakak yang ini? Dari Poskap sendiri bagaimana Kak? Iya, kalau misalnya dari Poskap sendiri, Poskap itu singkatan dari Perserikatan OSIS Kabupaten Bekasi. Nah, Perserikatan OSIS Kabupaten Bekasi ini nggak jauh beda dengan FOJB, sama-sama menaungi seluruh OSIS yang ada. Cuman ini tuh dibedain di wilayahnya aja. Kalau misalnya Poskap itu untuk OSIS wilayah Kabupaten Bekasi, kalau misalnya yang FOJB ini dia seprovinsi. Tadi seperti apa yang Kak Zafira bilang. Dari Kak Randy ada tambahan? Mungkin sudah cukup segitu saja. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, dari setiap organisasi kan pasti ada divisi tersendiri ya. Kira-kira kalau dari kakak sendiri ini masuknya ke divisi apa aja ya? Oke, kalau dari saya sendiri, saya tergabung ke dalam Media Center, di mana Media Center itu berfokus sama media. Jadi ketika ada event atau hari-hari besar, kita sendiri yang akan mengaktifkan sosial media Formosis Jawa Barat tersebut. Nah, di Formosis Jawa Barat juga itu terdapat 4 manajemen. Yang pertama itu manajemen Learning Center, Social Center, Business Center, sama Media Center, yaitu aku sendiri yang tergabung dalam manajemen tersebut. Kalau dari Poskap sendiri bagaimana Kak? Kalau di Poskap sendiri itu saya sebagai sekretaris umum dan Kak Randy sebagai Ketua Koordinator Wilayah. Ya, jadi kalau misalnya di Poskap ini ada beberapa divisi. Ada yang pertama itu PSDM internal atau pengembangan sumber daya manusia internal, PSDM eksternal, lalu ada business partnership, lalu ada ilmu dan teknologi, dan yang terakhir divisi dari Kak Randy sendiri yaitu Kohor Wilayah. Wah, berarti lumayan banyak juga ya divisinya ya. Ternyata ya. Berarti dari FOJB dan juga Poskap tersendiri itu sama-sama sebagai wadah bagi para OSIS Iya, untuk sebagai naungan. naungan betul. bagi para OSIS untuk bisa terus berkembang ya. Iya, Iya, betul, berkembang. betul banget.
Berarti kumpulan dari berbagai macam wilayah OSIS-OSISnya, dari ada wilayah Kabupaten Bekasi maupun dari wilayah lainnya. Nah, sekiranya apa sih motivasi kakak-kakak sekalian mengikuti organisasi di luar sekolah? Ya, dimulai dari Kak Bintang dulu mungkin. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri motivasinya saya ingin berkembang lebih besar lagi ya. Apalagi Formosa Jawa Barat ini kan naungannya Lebih besar Provinsi Jawa Barat. Dan sejujurnya awal saya daftar di Formosa Jawa Barat ini cuma coba-coba aja sebenarnya, iseng, karena awal tuh saya pikir saya nggak bakal lolos, tapi ternyata alhamdulillahnya lolos. Berat dan ya? Betul. Dan setelah lolos di FOJB ini juga tentunya pasti banyak banget benefit yang aku dapat dari FOJB tersebut. Salah satunya mungkin aku bisa kenal banyak teman-teman dari berbagai wilayah yang ada di Jawa Barat. Oh, koneksinya jadi lebih luas ya, Kak? Betul banget. Nah, sekarang dari Kakak Sin mungkin sama Kakak Randy yang dari Poskap. Oke, kalau misalnya saya sendiri, saya motivasi saya untuk masuk Poskap itu yang pertama karena sama seperti Kak Bintang, untuk memperluas relasi, karena dasarnya kan saya ini ketua OSIS di SMA Negeri 2 Sukatani ya. Jadi saya pengen kenal nih beberapa ketua OSIS yang ada di Kabupaten Bekasi itu siapa aja, dan bagaimana nanti kita bisa saling berhubungan dan share pengalaman di organisasi OSIS dalam sekolah kami. Terus juga selain memperluas relasi, saya ingin mengembangkan diri seperti apa yang kata Kak Bintang tadi, untuk mengembangkan diri saya sebagai pribadi yang jauh lebih baik lagi dan bisa mengambil pengalaman untuk OSIS-OSIS yang ada di SMA Negeri 2 Sukatani. Itu sih kalau saya. Kalau Kak Randy? Kalau saya ya sebenarnya 11-12 sih, sama Kak Bintang sama Kak Sin juga. Kayak memperbanyak relasi, terus habis itu nanti di sana juga banyak teman-teman yang dari berbagai wilayah. Dan di Poskap ini saya juga mulai belajar buat cara memimpin, soalnya kan saya di Poskap menjadi ketua dari koordinator wilayah. Gitu. Wah, berarti memang ikut Berarti kegiatan. kesimpulannya ini ya, jadi organisasi di luar sekolah itu sangat memperluas relasi dan koneksi. Ya, Betul. benefitnya ternyata ya. Jadi benefitnya banyak juga ternyata di luar sekolah. Nah, berarti emang motivasi untuk masuk ke organisasi luar sekolah itu emang baik banget benefitnya ya yang bisa banyak didapat. banget ini. Nah, kira-kira tuh pastinya untuk masuk ke organisasi, terutama organisasi luar sekolah kan pasti nggak mudah ya untuk bisa masuk ke sana. Kira-kira boleh sharing nggak Kak tentang tantangan atau kendala yang Kakak semua rasakan saat ingin mendaftar ke organisasi tersebut? Boleh. Dari kakaknya mana? Boleh, kalau dari saya sendiri umumnya itu tuh ada 4 ya, ada 4 tahapan untuk jadi salah satu bagian di Formosa Jawa Barat. Yang pertama itu ada pemberkasan, membuat video, terus wawancara, dan baru pelantikan. Nah, untuk saya sendiri tantangannya tuh ada di pemberkasan, karena di pemberkasan itu kita banyak banget bikin pemberkasan. Salah satunya tuh buat portofolio, karena di FOJB ini sendiri yang tadi aku bilang, aku tergabung dalam media center, di mana portofolio itu tuh sangat dibutuhkan karena sebagai acuan kita untuk diterima dalam media center tersebut. Nah, untuk kedua itu tuh ada di wawancara. Di wawancara itu tuh di sana kita harus pergi ke Bandung, yang ada di distrik Bandung, tepatnya di gedung yang ada di distrik Bandung sih sebenarnya. Nah, di situ tuh kita diwawancara sama 3 orang. Nah, 2 itu sama gen sebelumnya dan 1 itu sama dewan pembimbing. Nah, di situ pastinya rasa deg-degannya ada banget ya, karena di situ kita di wawancara tuh banyak banget bareng-bareng, tapi diwawancara sama 3 orang sekaligus itu kan pasti rasanya deg-degan banget ya kan. Ya, kayak takut gitu Nah, ya. betul, takut kayak ada salah kata atau salah perbuatan dan lain sebagainya. Terus abis wawancara baru pelantikan. Pelantikan itu tuh acaranya Smile, acaranya tuh bener-bener besar banget. Di situ tuh sekalian kita dilantik sama anggota FOJB juga, dimana pastinya itu dicampur dengan wilayah 13 wilayah tersebut. Jadi ya itu pasti rasa bangga dan rasa terharunya kerasa banget pada saat di pelantikan tersebut. Wah. Wah.
respect, perjuangan keren. untuk dari awal masuk daftar hingga keterima tuh bener-bener Iya, dari ya, daftar aja udah gitu. Udah deg-degan Apalagi ya, udah jadi apalagi. anggota. Kalau dari Poskap sendiri gimana Kak? Kalau misalnya dari Poskap sendiri dia ada 3 tahap ya. Yang pertama itu ada tahap pemberkasan, yang kedua tahap wawancara, dan yang terakhir itu tahap pelantikan. Sebelumnya berdasarkan pengalaman kami, saya itu masuk di Poskap pada batch kedua. Kalau misalnya Kak Randy sendiri itu pada batch pertama. Boleh dijelasin dari Kak Randy dulu yang batch pertama. Nah, kalau dari bench pertama ini sebenarnya mirip-mirip juga nih sama FOJB. Kayak ada pemberkasan juga, terus nanti di sana juga ada pelantikan yang dimana tempatnya itu di Tambun Selatan, tepatnya di SMP IT Islamiyah. Islamiyah kalau nggak salah. Nah, di sana juga sebelum pelantikan kita ada sesi wawancara dulu di online. Nah, di SMP IT Islamiyah ini kita itu bakalan kayak sharing-sharing, terus juga banyak juga games yang disediain oleh panitianya kayak gitu. Kalau bench pertama. Kayak pendekatan antar panitia yang sudah diterima ya. Betul. Nah, kalau bench kedua silakan. Kalau misalnya batch kedua nggak jauh beda, kita sama-sama menyiapkan pemberkasan seperti CV, terus ya ada portofolio juga untuk divisi yang berhubungan dengan media sosial. Lalu pada tahap selanjutnya ada tahap wawancara. Nah, bedanya dengan FOJB ini, kalau FOJB ini dia wawancaranya secara offline ya, secara tatap muka. Tapi kalau misalnya di Poskap sendiri, kita secara online, kita melalui Google Meet dan diwawancarai oleh generasi sebelumnya atau BPH sebelumnya gitu sih. Wah, berarti emang perjuangannya tuh bener-bener luar biasa ya. Luar biasa. Apalagi lokasinya itu yang emang lumayan jauh ya dari dulu, terutama FOJB yang Bandung merupakan jadi jauh pusatnya banget, ya, iya. Jauh pusat dari rumah. perkumpulannya. Lumayan, kalau pakai Iya. kereta lumayan juga. Lumayan, Ya, main, lumayan tapi kalian main, Kak. betul, tapi Kalian bisa main. karena kita FOJB kita punya triknya. Apa Trik tuh? dari Apa sim tuh? dari Cikarang ke Bandung itu tuh hanya 12.000. Wis. Percaya nggak? Gimana tuh? Gimana tuh? Jadi setiap kali kita mau ke Bandung itu kita bakal berangkat dari Cikarang itu jam 10 pagi sampai ke stasiun Cikarang. Nah, nanti dari stasiun Cikarang itu kita bakal pergi ke stasiun Purwakarta. Nanti di stasiun Purwakarta itu tuh kita bakal transit untuk pergi ke stasiun Bandung gitu. Nah, ongkosnya tuh hanya 12.000. Jadi kalian kalau misalnya bawa uang 50.000 mau ke Bandung itu udah cukup banget sih kalau kata aku untuk PP. Nah, itu bisa di-note ya buat kalian yang mau ke Bandung Boleh kapan-kapan. tuh. Masih sisa 26.000. Betul. Soalnya ongkos dari Cikarang ke Purwakarta itu cuma 4.000, dari Purwakarta ke Bandung cuma 8.000. Wah. Wah. Udah jadi sellernya. Enggak boleh. Siapa tahu kan ada yang mau ke Bandung, Bawa terus oleh-oleh budgetnya ya? pas-pasan. Biar dicatat ya adik-adik, ke Bandung cuman berapa tadi? 12.000. Wah, bisa jadi pengalaman kita kalau mau ke Bandung. Ke Bandung, iya boleh. Nah, kira-kira kan udah keterima nih ya. Kira-kira perasaannya tuh gimana sih selama menjalani sebagai Kegiatannya, iya, ya, kegiatan organisasi sebagai tersebut. anggota dari FOJB dan Poskap. Kira-kira perasaan gimana sih, Kak? Oke, kalau dari saya sendiri tuh pasti rasanya ya campur aduk, ada senangnya, ada dukanya juga, karena senangnya itu tuh kan kita bisa berkumpul ya sama teman-teman di seluruh Jawa Barat, terus juga bisa nih bikin event besar yang dihadiri banyak orang juga. Terus ya kalau untuk dukanya mungkin ya sebenarnya tuh kita harus pergi ke Bandung lagi, bolak-balik ke Bandung, dan itu capek banget dan nguras energi banget. Pasang surut berarti ya? Betul, pasang surut banget. Terus juga kita tuh bener-bener harus bener-bener kayak siap sedia kalau misalnya kita tuh kayak ini ada gitu, dan kita tuh kayak bener-bener kayak harus kita loh ada di sini gitu. Jadi tuh kita harus kayak yang Harus kalau standby. misalnya dipanggil kita harus ada, jadi nggak boleh nggak ada gitu. Kalau Paska gimana nih? Apalagi kemarin tuh sempat ada kegiatan sekawan kan ya? Dengan baru betul. ada kegiatan sekawan. Kira-kira gimana nih perasaannya setelah jadi panitia yang menjalankan kegiatan tersebut? Boleh? Kalau misalnya dari saya sendiri di Poskap itu setelah masuk pastinya senang karena bisa kenal dengan beberapa OSIS yang ada di Kabupaten Bekasi, terus juga punya banyak pengalaman baru karena saya sendiri baru pertama kali menjabat sebagai sekretaris dan
alhamdulillahnya banyak pengalaman baru, ilmu baru yang saya dapatkan. Lalu untuk dukanya sendiri sama seperti Kakak Bintang. Kalau misalnya Kakak Bintang kan jauh banget ya, dia ke Bandung. Kalau misalnya Poskap sendiri itu dia kumpulnya di Tambun pusatnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita pusatnya ke Tambun, kita kumpulnya di Tambun. Itu aja sih. Kalau misalnya dukanya mungkin karena memang saya masih baru ada di jabatan tersebut, jadi masih banyak belajarnya dan cukup senang sih bisa belajar hal baru. Kalau dari Kak Randy gimana suka dukanya? Kalau dari saya sih sudah suka dukanya ya 11-12 juga sama yang lainnya. Soalnya kan ya kita ini sama organisasinya. Kayak semisal sukanya itu kayak kita tuh bangga pas keterima jadi Poskap. Apalagi saya juga jadi menjabat jadi ketua kan pertama kali gitu di koordinator wilayah. Nah, untuk dukanya perjalanan jauh dari rumah. Terus habis itu perjalanan ini juga memakan biaya dan waktu yang lumayan buat kesana gitu. Berarti dari setiap organisasi itu emang selalu ada suka dan kendala, duka ya. iya, Betul. pasang surutnya sendiri. Ya, emang apalagi dalam menyiapkan sebuah kegiatan, apalagi itu event yang besar. Iya. Tapi itu emang awalnya tuh pasti kerasa capek ya buat nyiapin Iya, event itu. harus Aduh nyiapin. gimana nih buat nyiapinnya, ke jalannya gimana. Tapi pastinya kalau event itu udah selesai, terjalan dengan baik, pasti rasanya bangga banget ya. Lega. Pasti seneng banget di dalam. Oh ya, ngomong-ngomong kakak-kakak semua kan juga ikut organisasi di dalam sekolah ya. Kira-kira boleh dong sharing tentang apa sih perbedaan yang kakak semua rasain terkait organisasi di dalam sekolah maupun di luar sekolah? Boleh dari Kasin. Boleh banget. Kalau misalnya pengalamanku sendiri, perbedaan dari OSIS dalam dan OSIS luar itu cukup berbeda. Yang pertama itu dari lingkup sosialnya. Kalau misalnya di dalam sekolah kita hanya mencakup lingkungan sekolah saja, dari angkatan dari siswa-siswa, lalu dari guru-guru dan lainnya. Nah, kalau misalnya dari luar sekolah lingkup sosialnya tuh lebih luas, apalagi saya itu organisasinya kan di melingkup daerah Kabupaten Bekasi. Jadi bisa lebih mengenal beberapa OSIS di daerah Kabupaten Bekasi. Lalu untuk selain lingkup sosialnya ada perbedaan di jabatannya. Kalau misalnya di dalam sekolah ini saya sebagai ketua OSIS dan di Poskap sendiri saya sebagai sekretaris umum. Dan perbedaan jabatan ini juga sangat signifikan karena job desk saya berbeda di organisasi dalam dan organisasi luar. Itu sih perbedaan yang dapat saya. Berarti kalau perbedaan wilayah itu pastinya udah pasti ya, ruang lingkupnya itu. betul. Kira-kira itu tuh dampaknya tuh emang ngaruh banget gak sih? Antara dari perbedaan job desk-nya sama wilayahnya itu, kira-kira pengaruhnya yang didapat itu? Iya, berpengaruh banget kalau misalnya perbedaan job desk ya. Karena kan kalau misalnya dalam itu sebagai ketua saya harus bisa memimpin seluruh warga sekolah dengan baik. Kalau misalnya di Poskap sendiri sebagai sekre, saya pertama kali menjabat sebagai sekretaris dan di sana memang ya yang tadinya saya yang biasanya memberikan instruksi kepada orang, saya jadi yang menerima instruksi. Jadi seperti itu sih perbedaannya. Berarti melatih itu ya, apa namanya? Komunikasi. Melatih ya komunikasi dan juga adaptasi. Betul, benar, Yang awalnya adaptasinya. suka nyuruh-nyuruh sekarang disuruh ya. Iya, betul. Iya, betul banget lagi patah. Kalau dari Randy sendiri mungkin Kalau dari saya sih sebenarnya sama, ruang lingkupnya itu jauh banget berbeda. Kayak lebih luas, terus saya juga di jabatan OSIS luar yaitu Poskap itu sedang menjabat ketua koordinator wilayah yang dimana itu tuh mencakup satu Kabupaten Bekasi buat komunikasinya itu ada gitu di setiap sekolahnya. Nah, gitu perbedaannya. Biasanya cara komunikasi antar ketua OSISnya tuh gimana sih, Kang? Nah, itu tuh bisa lewat saluran, bisa juga lewat grup dari WA. Di Poskap juga dia tuh buat grup WA yang dimana isinya tuh
ketua OSIS yang ada di Kabupaten Bekasi itu. Berarti dari setiap ketua OSIS itu dikumpulkan menjadi satu ya, Betul. dari menggunakan misalkan satu saluran WA gitu ya. Ya. Kalau dari Kak Bintang sendiri Apa itu? perbedaannya? Kalau untuk perbedaannya sebenarnya sama aja ya. Tadi dari lingkupnya juga, lingkupnya pasti di sekolah tuh hanya di sekolah aja. Sedangkan di FOJB ini tuh lingkupannya sudah satu provinsi. Jadi banyak banget saya itu ketemu atau kenal dengan orang-orang yang ada di Jawa Barat. Nah, kalau untuk perbedaan dari saya sendiri itu tuh sebenarnya nggak ada perbedaan dari saya sendiri juga sih, adanya persamaan. Karena di organisasi sekolah ini kan saya juga tergabung ke dalam Sekbid 8, yaitu tentang pengembangan media sosial. Di FOJB juga sama. Saya juga tergabung ke dalam pengembangan media sosial karena mungkin emang dasarnya saya itu tuh cinta banget sama PDD kali ya. Jadinya PDD harga betul. PDD sampai mati. Iya. PDD abadi. Setia. Emang Kira-kira setia udah ya? megang berapa akun nih di HP-nya nih? Wah, udah nggak kehitung sih kayaknya. Udah nggak kehitung juga, megang berapa editannya juga. Wois. Berarti memonya masih bisa terselamatkan guys. Ya, gitu. Kayaknya harus beli HP baru ini. Aduh. Didanain nggak tuh? Iya. Dari FOJB-nya. Iya. gitu. Oh, didanain tentunya. Wah, berarti emang banyak banget ya. Perbedaan, selain perbedaan juga ada persamaannya pastinya. Iya. Dan juga dari perbedaannya itu benar-benar memberikan kita dampak yang positif juga ya. Dari melatih kita komunikasi antar sesama OSIS lainnya yang berbeda wilayah dan juga skill untuk beradaptasi. Iya. Jadi dari kakak-kakak sekalian bisa sharing pengalaman berharganya nggak? Bisa Ya, di pengalaman. saat melaksanakan organisasi. Ya, di luar pengalaman sekolah. berharga yang lebih didapat. Dari Kang Randy, saya mau. Boleh. Kalau dari saya sendiri, pengalaman berharganya tuh kayak pengalaman jadi ketua, yaitu memimpin anggota-anggotanya kayak gimana dari berbagai sifat yang ada di dalam divisi itu sendiri. Terus habis itu juga saya pernah yang ada satu event yaitu sekawan, itu tuh anggota saya tuh lumayan menyebar, jadi komunikasinya itu kurang, jadi itu pengalamannya. Ya memang manusia itu emang karakternya beda-beda ya. Betul. Ya, berarti betul. melatih kita Betul. untuk saling mengenal dan saling terbuka juga ya. Ya. Apalagi untuk membangun komunikasi yang emang cakupan wilayahnya tuh Luas. berbeda, Mas. Iya, Nah, luas. iya. Karena itu butuh ketua biar sama karakternya, biar nggak Harus. pecah-pecah gitu. Ya. Betul banget. Kalau dari Kak Cynthia? Kalau misalnya saya sendiri di Poskap itu pengalaman berharganya pada saat saya jadi di Poskap itu kan dia dinaungi oleh LP3MB ya. LP3MB itu lembaga pengembangan mahasiswa dan mahasiswa yang ada di Bekasi. Nah, LP3MB waktu bulan Ramadan kemarin dia ada event untuk meramaikan film Gaza, film Hayat 3. Nah, di sana LP3MB itu meminta bantuan kepada Poskap untuk menjadi panitia di event tersebut. Nah, di event tersebut saya sebagai MC pada salah satu studio bioskop. Nah, pada saat itu kenapa bisa menjadi berharga? Karena disitulah saya pertama kali berbicara menjadi MC di depan banyak orang di satu studio dan juga bertemu dengan artis atau ya bertemu dengan artis dari film Hayat 3 itu. Jadi kenapa pengalamannya itu berharga ya? Karena itu menjadi pertama kalinya saya sebagai MC di depan banyak orang, terus juga bisa ketemu sama artis yang membekas di diri saya. Apalagi filmnya yang bagus, jadi itu sangat-sangat berkesan lah. Wah, berarti banyak banget pengalaman yang benar-benar bisa didapat ya. Iya. Kalau dari organisasi luar sekolah gitu. Namanya Kalau juga berorganisasi. Iya, Berorganisasi ya. Aduh, salah aja. Jadi begitu ya. Kalau kira-kira dari Kak Bintang sendiri gimana nih? Kalau dari aku sendiri pastinya ada pengalaman berharga yang aku dapatkan dari FOJB tersebut. Yang pertama itu tuh aku dapat pengalaman berharga ketika menjadi seksi acara di acara One Day Training, yang dimana One Day Training itu adalah event pertama yang dilaksanakan oleh FOJB. Di One Day Training ini tuh aku sebagai divisi acara bagian timekeeper, di mana timekeeper itu tuh harus memastikan bagaimana acara itu berjalan dengan lancar dan sesuai dan tepat waktu juga pastinya.
Nah, karena yang awalnya dari sekolah itu aku cuma bagian media, yang bagian edit-edit aja, tiba-tiba harus dipaksa untuk jadi panitia di divisi acara pas di bagian timekeeper. Nah, pastinya tuh ada sedikit kagetnya karena yang biasanya kerjanya santai aja tiba-tiba langsung kayak harus gerak sana sini untuk memastikan acara itu berjalan dengan lancar. Berarti harus beradaptasi ya, nggak Betul. stay di satu profesi. Betul. Jadi harus balik ke operator terus balik lagi ke lapangan dan kayak pokoknya tuh harus memastikan gimana acara dan anak-anak yang ada di acara tersebut tuh bisa tertib dan nggak rusuh pastinya. Wah, berarti kita tuh emang pengalamannya tuh banyak ya, bukan cuma stay di Satu, divisi kita iya. aja, tapi juga nyoba-nyoba di divisi lainnya. Luar biasa sekali. Beri tepuk tangannya untuk para sumber hebat kita semuanya. Tangannya respect. Nah, itu dia sharing pengalaman yang sudah dibagikan oleh para narasumber kita dari Kak Bintang, Kak Cynthia, dan Kak Randy. Terima kasih banyak untuk Untuk kakak-kakak sekalian yang sama-sama. sudah memberikan keluh kesahnya dan cerita-cerita tentang organisasi di luar. Kira-kira ada nggak nih kata-kata motivasi atau mutiara yang ingin kalian sampaikan untuk para penonton di sana, terutama untuk para pelajar? Jangan berhenti untuk berkembang Yes, betul. Berdalam sekali. dan jangan takut untuk melangkah keluar dari zona nyaman kalian. Betul. Karena walau sulit perjalanan kita untuk keluar dari zona nyaman, tapi dampaknya tuh besar banget. Iya, untuk berkembang. Ya, dan itu dia pembahasan kita terkait organisasi. Banyak sekali pengalaman yang bisa kalian dapatkan dengan mengikuti organisasi, terutama organisasi di luar sekolah. Ya, baik buat the benefitnya ya, dimulai Iya. dari beradaptasi, komunikasi, dan juga relasi. ya, Yes. sekali. Nah, sampai juga kita di akhir podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, Dan and subscribe. Yeah. Buat kalian yang mau jadi narasumber berikutnya, silakan DM di Instagram OSIS2 Sukatani. See you next time di podcast selanjutnya. Bye. Pastikan dirimu menjadi narasumber berikutnya. Yes.